Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah Minggu, tanggal 17 Januari tahun 2021. Dengan kita akan mengangkat pujian. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita habiskan ibadah kita di pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian Minggu pagi ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Kita sambut dengan pujian.
pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Diawali dengan saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba-domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala dosa, kami berseru dan memohon kepadamu, demi namanya ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, setelah kita dengan kesungguhan dan kesadaran mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai dengan 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudari yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin.
masuk terangmu bebas senang. Ku datang padamu dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanmu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Celah keaibanku, pada salibmu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Petunjuk hidup baru. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya. Sebagaimana ditulis dalam kitab Kolose 3 ayat 10. Demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-51. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai dengan 51. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan oleh karena kebaikan, cinta kasih dan anugerah yang tiada henti Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sepanjang sepekan kami telah mengecap dan mengalami pimpinan dan penyertaan tangan kasih Tuhan dalam berbagai aktivitas di tengah-tengah kehidupan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, dan hendak mengawali pada minggu hari ini, kami pun hendak memohon Tuhan berkenan menolong dan menopang kami menjalani, menapaki kehidupan. Kiranya Tuhan berkenan menuntun kami melalui sabda kebenaran firman. Dan kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi setiap kami, agar kami dilengkapi dan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman-Mu. Dan kuasa Roh Kudus pun menolong kami boleh tertuntun oleh firman-Mu dalam menjalani dan memaknai kehidupan, sehingga aktivitas dan kehidupan kami sungguh dapat menampakkan kasih Kristus, menghadirkan damai sejahtera, dan mewartakan kabar sukacita. Dalam Kristus firman yang hidup,
Amin. Murid-murid Yesus yang pertama, Injil Yohanes pasal pertama ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari, lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita menaikkan syukur oleh karena pimpinan dan penyertaan tangan kasih Tuhan, kita boleh memasuki hari ke-17 di bulan Januari tahun 2021. Mengawali berbagai aktivitas di tengah-tengah kehidupan di awal tahun, gambaran tentang kertas kosong, kertas putih, belum terisi apa-apa, memang kembali kepada kita. Mau dibubuhkan apa? Mau ditulis apa? Mau dibuat apa? Kertas kosong tersebut. Adakah tulisan bertinta emas? Adakah tulisan yang berwarna merah? Atau lain sebagainya? Semuanya kembali kepada kita. Kembali kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, perlu dihayati dan dimaknai hakikat kita, jati diri kita selaku orang percaya adalah murid-murid Kristus. Mengisi lembaran kosong, menorehkan tinta di lembaran yang kosong itu harus dikaitkan pada penghayatan dan pemaknaan diri kita sebagai murid Kristus. Sebagai murid Kristus seperti apa yang sesungguhnya kita perankan, kita lakukan di tengah-tengah kehidupan. Dan tentu yang bisa menjawab adalah kita masing-masing. Setiap kita sebagai murid Kristus harus terus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengisi hari-hari kehidupan sebagaimana yang diteladankan oleh Kristus. Tentu kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan untuk dapat mewujudkan murid Kristus sesungguhnya bukan hal yang mudah.
Kita boleh belajar dari murid Yesus yang pertama, kalau boleh dikaitkan dengan Natanael. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu predikat yang diberikan Yesus kepada Natanael. Yesus melihat diri Natanael adalah murid sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam kehidupannya. Walaupun untuk sampai hal yang demikian, di bagian pembacaan kita, Natanael pun sesungguhnya meragukan bahwa berita yang dibawa Filipus tentang ia telah bertemu Mesias, telah bertemu anak Allah yang disebut berasal dari Nazaret, dan dia mengatakan bahwa tidak mungkin ada yang baik datang dari Nazaret. Kita perlu masuk lebih mendalam di balik jawaban Natanael tersebut. Kalau dikaitkan pada seorang Israel sejati, maka hari-hari yang dijalani oleh Natanael tidak lepas dari kehendak Tuhan. Ia terus belajar menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan dalam pembelajaran yang dicapainya, tidak ada tercatat dalam sejarah bahwa Mesias lahir di Nazaret. Jadi tentu pertanyaan yang disampaikan, apakah mungkin ada hal yang baik datang dari Nazaret, dilatar belakangi dari informasi yang diperoleh. Dan tentu setelah ia berjumpa dengan Yesus, ada perubahan yang besar dialami. Tidak saja ia disebut sebagai Israel yang sejati, namun ia sampai membuat sebuah pengakuan bahwa engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ada lompatan yang sangat besar yang dilakukan oleh Natanael dalam penghayatan dan pemaknaan iman. Lompatan iman yang demikian rupa, Yesus memberikan apresiasi yang sangat besar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, selain Natanael dalam pembacaan firman Tuhan kita, juga ada figur Filipus. Ia tipe orang yang tidak banyak bicara. Saat diajak oleh Yesus, ikutlah aku. Ia lantas ikut serta Yesus. Setelah bersama-sama dengan Yesus, panggilan untuk bersaksi, panggilan untuk memberitakan Injil dilakukan. Saat bertemu Natanael, ia memberitakan kabar baik tentang hadirnya Mesias. Telah ditemuinya anak Allah, yaitu Yesus. Melalui dua figur ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita boleh belajar bersama-sama menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Murid-murid Kristus yang sejati, hakikatnya kita punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Tentu yang dimaksud mempengaruhi adalah pengaruh yang baik. Bagaimana kehadiran kita dapat mempengaruhi hal baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Belajar dari dua murid tersebut
baik Filipus maupun Nathanael, maka menjadi penghayatan dan pemahaman kita. Apa yang mereka lakukan kiranya juga bisa kita teruskan, bisa kita lanjutkan. Sebagaimana Kristus mengajak Filipus dan juga Nathanael, ikutlah aku. Dan sekarang kita sebagai murid Kristus telah mengikutinya. Kita menjadi murid Kristus. Maka kita harus mewartakan Injil, mengabarkan kabar baik, menghadirkan damai sejahtera. Demikian juga sebagai murid yang baik adalah terus belajar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan selama hayat dikandung badan, maka kita terus belajar. Proses pembelajaran sesungguhnya seumur hidup, terus menerus. Tidak ada hari tanpa belajar. Tentu kita belajar dari murid-murid Yesus yang pertama. Bagaimana mereka mengalami perubahan dalam kehidupan, baik kehidupan di tengah-tengah dunia maupun kehidupan religius atau keyakinan iman percaya. Tentu kalau kita boleh berharap kita punya lompatan iman seperti Nathanael. Tapi tidak harus demikian. Untuk sampai pada lompatan iman memang dibutuhkan kerja ekstra dari setiap kita selaku murid-murid Yesus. Kalau kita belajar dari tradisi Israel, kebiasaan orang-orang Israel membaca Taurat, membaca Alkitab itu dilakukan di bawah pohon ara. Jadi sebutan atau ungkapan Yesus saat menyampaikan saat kamu ada di bawah pohon ara, tengah menyaksikan bagaimana Nathanael menekuni, menggumuli, mencari kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, melalui kitab suci. Dan itu yang sesungguhnya dilakukan terus-menerus. Dan di sanalah akan terjadi lompatan iman saat kita mampu menghayati, memahami, dan memaknai firman Tuhan. Injil Yohanes, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada hal yang menarik bahwa firman itu telah menjadi manusia, yaitu Kristus. Apa yang dititahkan, apa yang dikatakan oleh Kristus adalah firman Allah. Firman Allah yang tidak terbatas pada huruf-huruf mati yang tertulis saja, namun firman Tuhan yang memiliki kekayaan yang sangat besar kalau kita mengandalkan roh dalam membaca dan menghayati setiap firman. Setiap firman yang dibaca dengan mata iman, yang dipimpin oleh Roh Kudus, akan menolong kita untuk mengalami lompatan iman sebagaimana Nathanael. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin masing-masing kita merasa, waduh, berat juga ya untuk sampai menjadi Nathanael zaman now, zaman sekarang. Terlebih tantangan dan pergumulan yang dihadapi begitu berat. Kita merasa tidak mampu, merasa tidak sanggup. Namun saat kita dibimbing oleh firman Tuhan dalam 1 Samuel 3 ayat 9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar.
Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Samuel masih belia. Samuel masih kecil yang rasanya belum tahu apa-apa. Namun ada kemauan untuk mau belajar. Belajar melalui gurunya Eli. Ia belum bisa membedakan tentang suara Tuhan atau suara Eli. Proses belajar menolong Samuel dan pada akhirnya Samuel pun menjadi nabi yang besar. Samuel dipakai oleh Tuhan. Enggak ada alasan buat kita sebagai murid-murid Kristus saat ini, saat kita boleh belajar dari tokoh Samuel yang mau belajar sejak dini, sejak sekarang, agar kita sungguh-sungguh dapat menjadi murid-murid Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, menjadi murid-murid Kristus harus punya dampak, punya pengaruh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita bisa mulai dari keluarga kita masing-masing, di tengah-tengah masyarakat, demikian juga di tengah-tengah persekutuan. Untuk menjadi orang berpengaruh yang baik, memang kita perlu membiasakan diri sebagaimana Natanael, sebagaimana proses Samuel yang perlu kita ikuti dengan sesama. Maka saat kita berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus dan berkontribusi, memberikan pengaruh yang baik, maka hari-hari yang akan kita tapaki saat kita mengisi ruang kosong, lembaran putih dalam kehidupan kita akan menjadi berwarna emas atau berharga dan bermakna saat orang membacanya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelah. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai
Menyentang yang terlelah, menyentang yang terlelah. Mari kita mengucapkan dalam pertemuan gereja dan selamat. Dan kita berikan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan dengan mengambil dari nats pembimbing kita yang tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13. Demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpahan yang dipenuhi oleh kasih Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang digunakan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Izinkanlah apa yang telah kami berikan Tuhan, Kau menerima dengan sukacita Bapa. Kami percaya bahwa apa yang kami berikan datang dari lubuk hati kami dalam. Berkati, sucikan dan kuduskan. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus Allah yang agung Yesus Kristus, kami berikan dengan sukacita. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami menaikkan syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu. Kebaikan dan cinta kasih-Mu boleh kami lihat dan maknai melalui sabda kebenaran firman yang telah Tuhan tabur bagi setiap kami. Kiranya firman yang telah Tuhan tabur tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, namun Tuhan meteraikan dalam setiap loh hati kami masing-masing dan boleh mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah iman. Kami terus ingin belajar menjadi murid Kristus. Tolong dan sertai kami dalam proses belajar agar kami menjadi serupa dengan Kristus sebagai murid yang belajar
sebagaimana keteladanan yang telah Kristus ajarkan kepada kami. Dan kami diberikan kesempatan untuk belajar akan keteladanan itu melalui dua figur murid, Nathanael dan Filipus. Kami pun boleh belajar melalui Samuel. Mampukan kami Tuhan untuk terus menghayati akan firman-Mu dan kami belajar. Kami belajar untuk menjadi murid-murid yang setia. Belajar untuk memberikan dampak dan pengaruh kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Lengkapi dan mampukan kami untuk memberikan pengaruh yang baik di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dan kami pun memohon setiap keluarga kami Tuhan berkati agar keluarga kami pun memiliki pengaruh yang baik bagi lingkungan sekitar kami. Dan kami sebagai bagian dari persekutuan, kami boleh terus bertumbuh iman percaya kami dan kami berdampak dalam keseharian hidup dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami pun berdoa bagi setiap kami masing-masing dalam kehidupan kami dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Kami memohon Tuhan hadir, Tuhan campur tangan, karena kami meyakini hanya oleh karena campur tangan Tuhan, kami boleh mengatasi berbagai persoalan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah bergumul oleh karena kesehatan melemah, oleh karena sakit yang mereka derita. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan angkat segala penyakit, Tuhan karuniakan kesembuhan. Kami berdoa secara khusus bagi Ibu Rumayar, Bapak Sumari, Ibu Diana Palupi, Ibu Lili Luntungan, Ibu Herlina Runtukaunang, Ibu Rita Tahitu, Saudari Andini Rizkia Puspita Sari Ismula, Ibu Sri Tati Kustiati, Ibu Miriam Geni Marwanaya Liatemia, Ibu Mariana Pangkola, Ibu Elizabeth Wijaya Tahitu, Ibu Sudijati Sudarsi, Bapak Yosef Luntungan, Ibu Eti Arianti, Bapak Thomas Manuputi, Ibu Tineke Palar, Ibu Bagio, demikian juga Bapak Faisal dan Ibu Aneke, Bapak Mursid, dan juga Ibu Sherly dan Saudari Irna. Tuhan jamah, Tuhan angkat segala penyakit, Tuhan berkati obat-obatan dan upaya penyembuhan, dan Tuhan karuniakan kesembuhan bagi mereka. Kami pun berdoa bagi para orang tua kami, usia indah dalam seluruh keberadaan mereka masing-masing. Kami mengucap syukur karena Tuhan hadirkan mereka tengah-tengah persekutuan atas kesetiaan, iman, percaya, hingga usia lanjut, hingga usianya yang indah. Kami boleh terus memiliki kesetiaan pada iman, percaya kami sebagaimana orang tua kami. Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi kehidupan persekutuan kami, GKP Betel Cirebon. Tuhan sertai berkati majelis jemaat bersama dengan pengawas perbedaan jemaat, didukung oleh komisi-komisi, panitia-panitia dan unit pelayanan yang ada dalam pengembangan pelayanan yang ada. Tuhan sertai berkati agar melalui berbagai kegiatan dan pelayanan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa bagi kehidupan kebersamaan baik aras klasis maupun sinode. Kami berdoa untuk persiapan rapat klasis pada bulan Maret yang akan datang. Demikian juga rapat kerja sinode pada bulan Maret. Tuhan sertai berkati dalam berbagai persiapan hingga pada pelaksanaannya. Biarlah perayaan iman dalam rapat tersebut dapat menolong kami sebagai gereja Kristen Pasundan yang tengah berjuang untuk menjadi gereja bagi sama, dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan dan kerinduannya. Kami pun tidak menyerahkan gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan dunia, secara khusus di Cirebon, agar bersama-sama dengan pemerintah dalam upaya mengatasi dan menghadapi
pandemi COVID-19. Melalui kehadiran gereja, biarlah berbagai pelayanan yang berpihak, pelayanan yang mendukung proses dan upaya mengatasi dan menghadapi pandemi COVID-19 dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi pemerintah yang telah mempersiapkan dengan baik untuk pendistribusian vaksin COVID-19. Tuhan pun menyertai dan memberkati, kasih karunia Tuhan terus mengiringi agar semua dapat berjalan dengan baik. Bahkan kerinduan kami sebagai rakyat tercinta Indonesia boleh terbebas dari virus Corona 19 untuk waktu yang tidak lama lagi. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di sorga, kami pun tidak mengungkapkan doa-doa kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan dalam doa-doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami hendak bersama-sama berdoa sebagaimana yang Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri baktian minggu kita pada pagi menjelang siang ini. Kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. Susah dan derita dunia, utus Kau berkorban bagi. Utus Kau mencari sesama, Untuk menyelami karya di Kalvari, utus Kau mengirim langkahku. Bapa mengutusku. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadilah murid Kristus yang memberi pengaruh baik di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Jalanilah hidup ini bersama dengan berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.